Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita akan sama-sama membahas sedikit tentang bagaimana tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri di tengah merebaknya virus corona ini. Di Indonesia sudah banyak tempat dan banyak daerah yang sudah ditetapkan sebagai zona merah. Dan kita sebagai rakyat maka harus taat kepada pemimpin kita untuk melaksanakan sholat Id di rumah-rumah kita. Karena ada larangan oleh pemerintah dan larangan oleh Majelis Ulama Indonesia. Untuk itu, poin yang pertama akan kita bahas adalah hukum sholat Id. Sholat Idul Fitri itu hukumnya menurut Imam Hanafi wajib bagi kaum muslimin. Kemudian menurut Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya adalah fardu kifayah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik hukumnya adalah sunnah muakkadah. Yang ini dipercayai oleh kaum muslimin yang ada di Indonesia yang bermazhab Syafi'i. Yang kedua, sholat Idul Fitri boleh dilakukan secara sendiri-sendiri dan juga bisa dilakukan secara berjamaah. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haythami, di sana beliau menjelaskan kitab Minhajut Talibin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, disebutkan hiya sunnatun muakkadatun. Salat Idul Fitri itu adalah sunnah muakkadah. Wa tushra'u ay tusannu jama'atan. Ya, dan disunnahkan dilaksanakan secara berjamaah. Wa tusannu lil munfaridi. Disunnahkan pula bagi yang tidak bisa berjamaah dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Nah, poin yang ketiga adalah sholat Idul Fitri ini bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Mungkin di antara kita ada yang terjebak di dalam kos-kosannya atau di rumahnya hanya sendiri saja, maka boleh dilakukan secara sendiri saja dengan niat melaksanakan sholat Idul Fitri. Wala khutbatalahu, ya, di dalam kitab tersebut disebutkan watusannu lil munfaridi wala khutbatalahu, disunnahkan untuk dilakukan secara sendiri-sendiri, tapi kalau sendiri-sendiri tidak ada khutbahnya. Poin keempat, yaitu kalau dilakukan dengan keluarga maka disunnahkan adanya khutbah Idul Fitri dan tidak perlu nunggu 40 orang dulu berjamaah. Karena bisa berapapun jumlah keluarga itu, maka bisa dilaksanakan sholat Idul Fitri. Dalam kitab Al-Iqna yang ditulis oleh Imam Khatib Asy-Syarbini, di sana disebutkan wa yakhtubu ba'dahuma khutbataini ka khutbatai al-jum'ah. Ya. Maka disunahkan dilaksanakan khutbah setelah 2 rakaat Idul Fitri, sholat Idul Fitri, 2 khutbah seperti 2 khutbah sholat Jumat fi arkanin was sunanihi, dalam rukun dan sunnah-sunnahnya, ya. Walakin la fi syurutihi, akan tetapi tidak berkenaan dengan masalah syarat sah sholat Jumat atau salat sah khutbah Jumat. Oleh sebab itu, maka berapapun jumlah kita nanti di dalam keluarga, baik itu 3 orang, 4 orang, 5 orang, bahkan lebih, maka sebaiknya ada seorang yang laki-laki untuk menjadi imam. Setelah menjadi imam, mungkin entah anak kita atau kepala keluarga membacakan khutbah Idul Fitri, tidak perlu lama-lama, ya, tidak perlu lama-lama, asalkan rukun khutbah itu terpenuhi. Nanti bisa dicek sendiri di Google, ya, rukun khutbah seperti apa. Nanti ada 2 khutbah, ngebaca tidak apa-apa, membaca tidak apa-apa, kemudian sampaikan nasihat kepada keluarganya
kemudian maka pahala sholat Idul Fitri akan sampai ke kita semua. Oleh sebab itu saran kita adalah mari sama-sama kita laksanakan sholat sunnah ini, dan kita bisa berharap semoga Allah menghilangkan virus ini dari muka bumi ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.